siang Bu Juni. Selamat siang Pak Iqbal. Oke, sebelum Bu Juni besok kan akan melakukan coachingnya dengan Pak Wandi ya. Betul. Namun di sini saya akan mengobservasi dulu karena nanti ada tahapan observasi yang harus diisi ya Bu Juni. Di mana dalam tahapan observasi itu ada pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Nah, dari kegiatan itu, pada saat nanti kegiatan coaching, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Juni sendiri? Dalam coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Pak, dan pertanyaan yang berbobot. Oke, bisa dijelaskan tidak Bu, spesifikasinya mendengarkan aktif itu seperti apa? Kalau untuk mendengarkan aktif itu mungkin dapat terlihat dari coach itu mengajukan pertanyaan terbuka ya, kemudian memberikan respon yang sesuai dengan respon dari gestur ataupun jawaban melalui verbal si coaching. Dan juga tentunya perhatian penuh harus dimiliki oleh coach. Sedangkan untuk pertanyaan yang berbobot itu saya sebagai coach harus mengajukan pertanyaan yang prinsipnya itu mengandung pertanyaan yang bersifat curiosity atau tidak kepo. Iya, oke. Nah, menurut Ibu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan diri yang diinginkan itu? Indikator tercapainya pengembangan diri melalui coaching ya Pak, indikatornya itu adalah coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke. Cukup Bu Juni? Ya, terima kasih ya Bu Juni. Sama-sama Pak Iqbal. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Ada apa nih? Sepertinya ada yang penting yang mau diobrolkan. Ya nih, saya lagi galau tentang pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan Bu. Wah, sepertinya topik pembicaraan kita kali ini bakalan seru ya Pak. Kalau boleh tahu kegalauan Pak Wandi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak lakukan itu seperti apa ya? Saya merasa pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan itu di kelas itu perlu penyegaran Bu, supaya anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar Bu. Oke. Kalau kita sepakati dulu ya Pak Wandi, apa sih yang ingin Pak Wandi dapatkan dari coaching kita kali ini? Yang saya dapatkan nih Bu, mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi saya di kelas agar pembelajarannya nggak begitu-begitu terus gitu Bu. Oke, berarti Pak Wandi ingin memperoleh gambaran bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu tidak begitu-begitu saja ya. Kira-kira apa yang sudah diimplementasikan di kelas gitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya sudah melakukan diferensiasi konten, kemudian berupa berbagai bahan ajar sesuai tingkat kemampuan murid dalam membaca, terus media yang saya gunakan pun sudah menggunakan lebih dari satu media pembelajaran. Itu sudah bagus ya, berarti Pak Wandi ini telah melaksanakan diferensiasi konten dan diferensiasi proses ya Pak? Betul, tapi saya belum bisa melaksanakan diferensiasi hasil itu Bu. Oh begitu ya? Iya. Ada kendala atau hambatan mungkin Pak? Ya Bu, saya merasa bahwa anak-anak saya itu memiliki kemampuan rata-rata. Tidak seperti anak-anak didik saya tahun yang lalu Bu. Menurut saya mereka punya beragam hobi dan potensi, sehingga saya bingung nih diferensiasi hasil seperti apa yang akan saya terapkan itu Bu. Oh, jadi kendala yang Pak Wandi hadapi itu, Pak Wandi merasa bahwa anak-anak didik yang sekarang ini kemampuannya biasa-biasa saja begitu ya Pak ya? Iya Bu, seperti itu. Baik, sekarang coba Pak Wandi ingat-ingat
ada nggak cara lain untuk mencari tahu nih, untuk mengetahui potensi atau kegemaran anak selain yang tadi Bapak lakukan, yaitu yang menurut pendapat Bapak gitu, selain itu? Apa ya? Oh ya, seharusnya saya bertanya pada anak tentang kegemaran atau hobi mereka ya Bu. Ada lagi cara lain mungkin? Bisa juga mungkin bertanya kepada guru di kelas sebelumnya ya Bu. Oh iya, bagus itu Pak, bisa dilakukan. Nah, berdasarkan tadi yang Bapak sebutkan, mungkin bisa diimplementasikan ya Pak ya. Kita tentukan rencana ke depannya nih. Kira-kira rencana aksi yang ingin Pak Wandi lakukan itu apa tuh? Saya akan mencoba mencari tahu nih Bu, potensi atau kegemaran anak yang dapat digali untuk saya melakukan diferensiasi hasil melalui wawancara dengan anak ya Bu. Terus kemudian bertanya kepada guru lain, kemudian baru saya menentukan produk atau apa yang akan saya gunakan untuk diferensiasi hasil itu Bu. Itu keren sekali Pak strateginya. Berarti secara runtut nanti Pak Wandi akan menentukan tahapan-tahapannya begitu ya Pak. Iya. Sekarang Pak Wandi mungkin sudah ada gambaran ya tadi. Kira-kira siapa tuh yang bisa mendukung atau membantu Bapak untuk bisa melancarkan rencana aksi yang tadi Bapak sebutkan? Kira-kira Bu Rina. Nah, Bu Rina sepertinya bisa membantu saya Bu. Dia kan guru kelas sebelumnya yaitu kelas 5 Bu. Terus Bu Rina juga kan sebagai PP. Barangkali dia punya ide-ide yang segar ya untuk membantu saya dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya Bu. Kapan tuh bisa dilaksanakan? Siang ini saya akan langsung menemui Bu Rina dan mewawancarai anak-anak murid saya Bu. Bagus sekali itu Pak Wandi, sangat keren. Kita review dulu ya coaching kita kali ini. Kira-kira apa yang Pak Wandi dapatkan dari hasil obrolan kita kali ini? Saya senang sekali Bu bisa menemukan pemecahan dari permasalahan saya. Terima kasih banget nih Bu. Sama-sama Pak Wandi, saya juga senang bisa membantu Pak Wandi. Semoga apa yang Pak Wandi tadi rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan ya Pak ya. Jika butuh bantuan atau mungkin saran atau mungkin teman ngobrol ya, saya siap untuk membantu lagi. Baik Bu, terima kasih. Kalau begitu saya kembali ke kelas ya Bu. Silahkan Pak. Selamat siang Pak Wandi. Selamat siang Bu. Ya, sesuai dengan tahapan dalam coaching ya Pak Wandi. Ya. Kita diskusi dulu nih sebelum melakukan coaching. Kita mendiskusikan dulu rubrik penilaian ya. Sesuai di rubrik penilaian itu kan ada yang namanya tahapan praobservasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi untuk praobservasi ya Pak Wandi ya. Nanti di dalam kegiatan coaching tetap harus memperhatikan prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu membangun kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi dan percakapan kreatif ya Pak Wandi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Wandi. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Wandi dalam coaching nanti?
Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, Bu. Bisa dijelaskan secara spesifik dari yang tadi disebutkan? Secara spesifik saya akan mencari tentang kesadaran diri, kemudian fokus pada apa yang dibicarakan coach, kemudian mengabaikan gangguan seperti gangguan HP dan lain-lainnya, Bu. Dan intuisi coach untuk merasakan suasana hati dan sehingga dapat merespon apa yang dipermasalahkan oleh coach. Begitu ya Pak. Kemudian menurut Bapak sendiri, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Indikator yang ingin saya capai yaitu coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tersebut. Baik, semoga coaching yang akan dilaksanakan nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Iya, Bu. Ya, saya ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Wandi. Apa nih topik kita obrolan kita kali ini? Jadi begini Pak, saya mau bercerita keluh kesah saya nih saat mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas saya. Apa tuh? Jadi ketika saya praktekkan ternyata anak-anak tuh masih kurang konsentrasi, kemudian masih terlihat kurang semangat gitu Pak. Oh, begitu ya. Terus apa nih kira-kira yang ingin diperoleh Pak Iqbal dari obrolan kita kali ini? Yang saya inginkan, jadi saya bisa menyelesaikan permasalahan saya ini karena untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa di kelas saya Pak. Kalau boleh tahu, apa saja yang sudah diimplementasikan oleh Pak Iqbal dalam pembelajaran sosial emosional? Saya itu sudah melakukan roda emosi, kemudian teknik stop. Namun tetap saja ketika saya perhatikan anak itu masih kurang semangat dan juga kurang konsentrasi Pak. Kurang konsentrasi atau kurang fokus belajarnya ya Pak? Iya. Seperti apa nih misalnya Pak? Jadi pada saat kegiatan kerja kelompok anak itu masih ngobrol, kemudian kadang juga terlihat mengantuk dan juga terlihat kurang semangat gitu tuh Pak. Padahal apa yang sudah dilakukan Pak Iqbal itu sudah cukup bagus loh. Iya toh Pak. Iya, cuma kenapa ya Pak? Apa yang saya lakukan itu kurang bervariasi mungkin Pak atau gimana ya Pak? Saya masih bingung. Bisa jadi Pak Iqbal, kira-kira cara lain seperti apa nih? Jadi mungkin juga karena saya sering menggunakan cara yang itu saja, saya mulai coba menggunakan cara yang baru seperti body scanning mungkin Pak. Boleh juga tuh Pak dilaksanakan. Jadi pengalaman anak akan lebih beragam ya Pak? Betul Pak, itu seperti itu. Dan juga mungkin bisa juga saya mempraktekkan menulis atau mengungkapkan rasa syukur mungkin Pak. Bisa, itu juga bagus. Kira-kira apa dulu yang akan dilaksanakan Pak Iqbal nih? Jadi saya nanti akan mulai menggunakan cara yang baru yang tadi saya sebutkan itu. Kemudian besoknya saya gunakan cara yang lain lagi supaya anak merasa lebih tertantang. Kemudian merasa pembelajarannya atau kegiatannya baru lagi. Jadi anak akan terus semangat Pak. Bagus tuh Pak. Kira-kira siapa nih yang bisa mendukung atau membantu Pak Iqbal agar strategi Pak Iqbal sebutkan tadi itu berhasil? Mungkin
Mungkin Pak Yono Pak, dia bisa membantu saya mempersiapkan skenario pembelajarannya mungkin. Kira-kira kapan tuh Pak? Mulai besok lah Pak, saya akan komunikasi dengan Pak Yono untuk mempersiapkan kegiatannya. Oke, baik. Menurut Pak Iqbal, apa yang sudah didapatkan dari obrolan kita kali ini? Jadi alhamdulillah dari kegiatan obrolan kita kali ini Pak, saya menjadi senang karena saya tahu nih solusi-solusi apa yang harus saya lakukan sehingga nanti pembelajaran sosial emosional di kelas saya itu jauh lebih baik, anak-anak juga jadi lebih semangat Pak. Terima kasih ya Pak udah membantu. Sama-sama Pak Iqbal, semoga rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Iqbal dapat berjalan lancar. Semoga sukses ya Pak. Sama-sama Pak, terima kasih ya Pak. Jika perlu support atau ada yang perlu dikomunikasikan lagi, saya akan membantu. Siapa? Saya nanti akan mengabari Bapak tentang progres baiknya. Oke Pak, Pak Iqbal, sampai ketemu lagi. Iya Pak. Selamat siang Pak Iqbal. Selamat siang Pak Wandi. Besok kan Pak Iqbal melakukan coaching dengan Ibu Juni. Iya. Baik Pak, kita sebelum melakukan coaching kita mendiskusikan tahapan-tahapan observasi coaching. Yang pertama itu pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Menurut Pak Iqbal, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Iqbal? Untuk kegiatan besok coaching dengan Bu Juni itu, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak Wandi. Kemudian bisa dijelaskan Pak secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin dikembangkannya itu secara spesifiknya yaitu saya bisa menggunakan kata-kata yang tepat di mana dalam pertanyaan-pertanyaannya itu bisa menggugah kreativitas si coach itu sendiri sehingga si coach dapat benar-benar mengeluarkan permasalahan yang sesungguhnya. Wah, bagus itu Pak ya. Kemudian menurut Pak Iqbal nih, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, Pak? Iya, indikator ketercapaiannya yaitu di mana si coach sendiri dapat menemukan permasalahan yang tadi yaitu permasalahan sesungguhnya, dia dapat memecahkan sendiri dari pertanyaan berbobot yang saya ajukan tadi. Mungkin itu Pak Wandi. Oh iya. Terima kasih Pak Iqbal. Sampai jumpa besok. Sama-sama Pak Wandi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ganggu nggak nih Pak? Enggak, silakan duduk. Terima kasih Pak. Sepertinya ada yang mau diobrolkan nih. Iya nih Pak, saya mau di coaching dong Pak. Tapi bisa nggak ya Pak? Bisa, kebetulan kan ini sedang istirahat. Apa nih yang mau diobrolkan? Oh iya Pak, jadi gini Pak, untuk pekan kreativitas siswa kita nanti, saya tuh inginnya ada yang beda gitu Pak. Kalau menari, menyanyi, terus berpuisi atau berpidato kan biasa kita tampilkan Pak.
Tapi apa ya Pak? Oh, jadi Bu Juni ini pada kegiatan pentas kreativitas kali ini ingin sesuatu yang baru ya? Nah itu Pak, saya sih ingin menyuguhkan pementasannya itu seperti pementasan cerita gitu Pak. Tapi sepertinya bukan drama ya Pak, karena waktu latihannya kan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Kalau sekarang kita sudah mepet ini Pak. Oke, sebelum kita lanjut obrolannya, nah, apa nih yang ingin diharapkan oleh Bu Juni dalam coaching kali ini? Saya sih ingin mendapatkan solusi Pak dari kebingungan saya tadi Pak. Oke, terlepas dari kebingungan ini, menurut Bu Juni sendiri, kegiatan pentas kreativitasnya itu ingin seperti apa sih? Saya sih membayangkannya pementasannya itu meriah Pak. Karena kan kita akan mengundang seluruh orang tua murid. Terus acaranya juga kan bebarengan dengan market day dan pameran hasil karya anak gitu Pak. Tentunya pementasannya itu harus lebih meriah dan saya inginnya beda Pak gitu. Oke, jadi Bu Juni ingin sesuatu yang berbeda, kemudian menghibur dan juga ada ceritanya, tapi bukan drama. Iya Pak. Nah, kalau seperti itu, kalau bukan drama nih ya Bu Juni, karena kan drama itu tadi waktunya itu tidak cukup. Kira-kira ada kegiatan lain nggak? Ada sih Pak, tapi saya tidak yakin Pak anak kita akan bisa Pak. Oh, tidak apa-apa Bu. Coba apa saja kegiatannya nanti kita susun. Nanti barangkali saja ada yang cocok tuh. Menurut saya sih mendongeng mungkin ya Pak. Terus ada lagi? Oh iya, Pildacil Pak, saya rasa bisa Pak. Ada lagi tidak? Kalau pementasan wayang atau pentas boneka juga bisa mungkin Pak. Oke, dari kegiatan-kegiatan yang tadi Bu Juni sebutkan itu, menurut Bu Juni ini mana nih yang paling bisa untuk ditampilkan? Saya rasa Pildacil Pak, karena kan kita punya Wina Pak. Ya. Yang pernah ikut pentas Pildacil, ya meskipun tidak mendapatkan juara kan dia pernah menempati urutan keempat Pak. Nah, oke, itu bagus tuh Pildacil. Jadi tinggal pemantapannya aja ya Bu ya. Betul. Nah, bagaimana dengan pentas boneka dan juga dongeng? Bisa memungkinkan tidak untuk Kalau ditampilkan? mendongeng sih saya rasa belum bisa Pak, karena mendongeng itu kan perlu hafalan Pak dan penguasaan materi yang cukup. Kalau untuk pentas boneka sepertinya bisa Pak, nanti kita akan buat panggung bonekanya itu seperti layar televisi ya Pak. Nanti anaknya di belakang layar, kemudian memainkan boneka, dan kalau lupa kan bisa baca teks ceritanya Pak. Wah, bagus sekali itu Bu ya. Tadi dengan tambahan 2 kegiatan itu, Pildacil dan juga pentas boneka, mudah-mudahan kegiatannya bisa sangat meriah. Nah, lalu siapa nih Bu kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk menjalankannya? Saya rasa Bu Tanti mungkin Pak bisa bantu saya mempersiapkan Pildacil, dan Bu Dila bisa bantu saya Pak untuk pentas bonekanya. Nah, oke. Waktunya kapan tuh Bu? Sekarang juga saya akan membicarakan hal ini Pak kepada Bu Dila dan Bu Tanti agar segera mempersiapkan anaknya, dan kita bersama-sama mempersiapkan kelengkapannya Pak. Oke, kita simpulkan dulu ya Bu ya. Jadi kegiatan pentas kreativitas kita kali ini akan ditambah dengan 2 kegiatan, yaitu Pildacil dan juga pentas boneka. Mudah-mudahan kegiatannya bisa meriah dan bisa menampilkan sesuatu yang berbeda untuk orang tua dan juga anak-anak ya Bu ya. Iya Pak. Kalau nanti saya perlu bantuan lagi dari Bapak gimana nih Pak? Boleh Bu, pokoknya nanti Ibu bisa menghubungi saya lagi ya. Ya deh Pak, nanti saya sharing progres persiapan untuk pementasannya ya Pak. Baik Bu, saya tunggu kabar baiknya ya. Terima kasih banyak loh Pak ini.
Sama-sama Bu. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Ya, sama-sama.